Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman, ibu dosen yang sedang mendengarkan presentasi kita kali ini. Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi kami yaitu pengantar hukum bisnis yang beranggotakan saya sendiri Rika Angelina Lova dan dua rekan saya, Lutfi Farino dan Rama Argiola. Baiklah, kami akan membahas materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pengertian dagang, ekonomi, dan bisnis akan dibahas oleh Rama Argiola. Kepada Rama Argiola, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Rika. Saya akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama yaitu pengertian dagang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, merupakan kata benda yang artinya pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, atau yang sering disebut dengan jual beli dan niaga. Tidak ada pengertian dengan cara yuridis atau segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang ada adalah pengertian pedagang dan perbuatan dagang, sebagaimana dalam pasal 2-5 KUHD. Kemudian pengertian ekonomi dan bisnis. Yang pertama adalah ekonomi ialah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan, hukum. Dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Yang kedua adalah bisnis adalah usaha dagang. Secara umum, bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Kata bisnis itu sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu business, yang berarti kegiatan usaha. Kemudian prinsip-prinsip bisnis, yang pertama adalah adanya kegiatan ekonomi, yang kedua adalah adanya keuntungan yang menjanjikan, yang ketiga adalah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian, yang mana adalah ada kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, adanya objek tertentu, dan keempat adalah adanya jaminan dari adanya pelaksanaan bisnis, yang mana yaitu hukum keamanan. Unsur-unsur bisnis adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin, pekerjaan, mata pencarian, profesi. Yang kedua merupakan aktivitas dalam perdagangan, yang ketiga adalah dilakukan baik oleh perseorangan atau badan usaha. Dan yang keempat adalah tujuan dalam memperoleh keuntungan. Untuk pengertian hukum bisnis dan sumber hukumnya, pengertian hukum bisnis yaitu, hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam resiko dan usaha tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan tertentu pula. Untuk contoh hukum bisnis adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam pasal disebut diatur tentang kewajiban pengusaha mencantumkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang ia keluarkan. Dengan kewajiban tersebut, konsumen terlindungi kesehatannya karena ada jaminan perlindungan jika produk sudah kadaluarsa. Begitu juga dengan konsumen umat Islam, adanya label halal akan terjamin dari mengkonsumsi produk haram. Untuk sumber hukumnya adalah, yang pertama adalah sumber hukum material. Sumber hukum ini yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum, yakni kondisi sosial ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Yang kedua adalah sumber hukum formil, adalah sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Sumber hukum formil antara lain, yang pertama adalah peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Yang kedua adalah traktat, yaitu perjanjian antar negara yang dibuat dalam bentuk tertentu. Yang ketiga adalah doktrin, adalah dari ahli hukum. Dan keempat adalah jurisprudensi, yaitu keputusan hakim. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk penjelasannya, Rama Argiola. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman yang sedang mendengarkan. Oke, materi selanjutnya yaitu latar belakang, tujuan, fungsi, dan manfaat mempelajari hukum bisnis akan dibahas oleh Lutfi Farino. Kepada Lutfi Farino, dipersilahkan.
Terima kasih kepada Rika dan Gio. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya tentang latar belakang, tujuan, fungsi, dan manfaat mempelajari hukum bisnis. Latar belakang. Perekonomian yang adil dan sehat lahir karena adanya kegiatan bisnis perdagangan ataupun usaha yang mempunyai aturan yang sehat. Hukum bisnis ini diperlukan karena pihak yang terlibat dalam suatu bisnis membutuhkan sesuatu yang resmi, bukan hanya janji atau itikat baik saja. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien, efektif, dan lancar. Yang kedua, untuk melindungi berbagai jenis usaha, khususnya jenis usaha kecil menengah atau UKM. Yang ketiga, untuk membantu memperbaiki dan menyempurnakan sistem keuangan dari suatu perbankan. Yang keempat, untuk memberikan perlindungan pelaku ekonomi bisnis. Yang kelima, untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Yang terakhir yaitu untuk memberikan kepastian hukum yang tentram, jujur, dan tertib dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka. Fungsinya yang pertama, sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis agar terwujudnya watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Yang kedua, pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajiban saat membangun bisnis, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam undang-undang dan tidak ada yang dirugikan. Yang ketiga, pelaku bisnis dapat lebih memahami suatu hak-hak dan kewajiban dalam suatu kegiatan bisnis. Yang keempat, terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dan dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum. Manfaatnya yaitu yang pertama, dapat mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku dalam perdagangan dan mentaatinya. Yang kedua, dapat mengetahui dasar-dasar hukum dalam mendirikan sebuah perusahaan. Yang ketiga, untuk memberikan bekal hukum bagi mahasiswa, terutama di bidang ekonomi dan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang membahas selanjutnya itu etika bisnis. Next, Gio. Pengertian etika bisnis adalah suatu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup segala aspek, baik itu yang berkaitan dengan seorang individu, perusahaan, atau masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Tujuan dari etika bisnis salah satunya memberi kesadaran akan moral, memberi batasan-batasan kepada para pelaku bisnis, agar dalam menjalankan bisnisnya bersifat baik, sehingga tidak berperilaku yang dapat merugikan banyak pihak yang ada dalam hubungannya dengan bisnis tersebut. Manfaat dari etika bisnis yaitu pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan bagaimana memiliki tanggung jawab sosial. Yang ketiga, dapat memungkinkan dunia bisnis lebih teratur. Yang keempat, membantu meningkatkan daya saing perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan. Yang keenam, membangun citra positif perusahaan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penjelasannya untuk Farino terkait materi 3 dan 4. Itulah hasil presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.